Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan teman-teman menonton video ini. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Abdul Hanif, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks resensi. Apa itu teks resensi? Apakah teman-teman membaca teks resensi? Di mana teman-teman menemukannya? Coba tulis di kolom komentar ya. Sudah siap? Nah, siapkan buku catatannya, fokuskan pikiran. Kita akan mulai membahas mengenai teks resensi. Pertama, apa itu teks resensi? Nah, mungkin teman-teman sedikit asing dengan kata teks resensi, tapi saya yakin mungkin teman-teman sudah pernah atau setidaknya menemukan seperti apa teks resensi. Barangkali teman-teman di sini lebih familiar teks resensi dengan istilah review. Pernahkah teman-teman melihat seorang yang mereview atau membandingkan sebuah karya, baik itu buku, film, ataupun suatu drama? Nah, sebenarnya resensi adalah seperti itu. Jadi teks resensi adalah sebuah teks yang pada intinya berusaha membandingkan antara dua buah karya atau mengulas sebuah karya, baik itu buku, film maupun drama. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa teks resensi adalah sebuah teks yang berisikan atau bertujuan untuk mengulas sebuah karya, baik itu buku, teks, film maupun drama. Nah, kemudian setelah kita tahu apa itu teks resensi, mari sekarang kita pelajari apa saja unsur-unsur teks resensi. Agar dapat disebut sebagai sebuah teks resensi yang lengkap, teks resensi harus memenuhi beberapa unsur. Nah, apa saja unsur-unsur tersebut? Unsur-unsur teks resensi yang pertama adalah judul. Nah, teks resensi harus memiliki sebuah judul. Agar apa? Agar pembaca ketika membaca judul resensi dapat mengetahui kira-kira apa yang dibahas atau apa yang diresensi dalam teks resensi tersebut. Kemudian setelah judul, unsur yang kedua yaitu identitas karya. Identitas karya ini menyesuaikan dengan karya yang teman-teman resensi. Misalnya ketika teman-teman meresensi sebuah buku, maka teman-teman perlu mencantumkan identitas buku. Untuk apa? Kenapa kita perlu memberikan identitas karya yang kita resensi? Jadi identitas ini diperlukan agar pembaca resensi kita tidak bingung mengenai apa yang kita resensi atau karya yang mana yang kita resensi. Misalnya nih, ketika kita meresensi sebuah buku, jika kita tidak mencantumkan identitas bukunya dengan jelas, akan ada kemungkinan pembaca resensi kita itu salah membaca atau salah memahami buku apa yang kita resensi. Nah, itu fatal sekali ya teman-teman. Jadi pastikan ketika teman-teman menulis sebuah resensi, teman-teman mencantumkan identitas buku atau karya yang teman-teman resensi itu dengan benar. Selanjutnya, setelah judul, kemudian tadi identitas karya, unsur yang ketiga yang penting dalam sebuah resensi adalah isi dari resensi buku ya. Tentu saja bagaimana teman-teman bisa melakukan resensi jika teman-teman tidak meresensi gitu. Jadi di isi resensi ini teman-teman memberikan ulasan atau review yang jelas mengenai karya yang tadi teman-teman akan lakukan resensi. Nah, jadi di isi ini teman-teman bisa memberikan keunggulan, kekurangan, dan saran dari teman-teman mengenai teks atau karya yang teman-teman resensi. Nah, selanjutnya unsur resensi yang terakhir yaitu penutup. Nah, di penutup ini teman-teman bisa memberikan alasan atau memberikan atau mempertegas apa yang telah tadi teman-teman sampaikan di isi, kemudian ditambahi dengan menurut teman-teman kira-kira karya yang teman-teman review itu cocok untuk siapa gitu. Nah, contohnya nih, misalnya teman-teman meresensi novel Dilan karya Pedi Baik. Nah, kemudian setelah tadi teman-teman membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku Dilan, nah di bagian penutup teman-teman bisa memberikan penegasan ulang bahwa karya ini menggunakan bahasa yang santai sehingga karya Dilan, karya Pedi Baik itu cocok untuk dibaca oleh teman-teman usia remaja, misalnya begitu. Jadi di bagian penutup ini teman-teman bisa memberikan rekomendasi atau saran mengenai baiknya karya ini untuk siapa.
selanjutnya setelah tadi kita mempelajari mengenai unsur-unsur teks resensi, nah kita mulai belajar bagaimana menulis teks resensi yang baik. Nah, tadi di bagian unsur kita sudah tahu bahwa salah satu unsur penting dalam resensi adalah isi. Nah, di isi inilah tempat di mana kita menyampaikan atau menuliskan gagasan-gagasan kita, ulasan-ulasan kita mengenai karya yang kita resensi. Nah, untuk menyusun sebuah ulasan ini kita bisa menggunakan beberapa struktur. Nah, pada umumnya struktur teks resensi itu ada 5. Nah, 5 ini yang pertama apa? Yang pertama adalah identitas. Jadi identitas ini bisa kita tulis di identitas buku. Selanjutnya yang kedua adalah orientasi. Nah, ini bisa kita masukkan di unsur yang bagian isi. Di orientasi ini biasanya penulis bisa memberikan sedikit pendahuluan mengenai karya apa yang diresensi. Jadi barangkali pembaca masih belum mengetahui mengenai karya yang diresensi, nah kita bisa sedikit menjelaskan atau memberikan preview singkat mengenai karya yang kita resensi di bagian orientasi ini. Nah, di sini kita juga bisa mulai menyinggung sedikit mengenai kelebihan ataupun hal yang kita senangi dari karya yang kita resensi. Nah, berikutnya bagian selanjutnya atau struktur selanjutnya setelah orientasi adalah sinopsis. Nah, di bagian sinopsis ini kita memberikan sedikit gambaran, atau jika karya yang kita resensi berupa buku, di sini kita bisa memberikan sedikit potongan dari buku yang kita resensi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah agar kita bisa memberikan gambaran seperti apa karya yang kita resensi. Nah, selanjutnya setelah sinopsis, struktur yang keempat adalah analisis. Di struktur ini kita bisa menyampaikan paparan kita mengenai unsur-unsur intrinsik yang ada dalam karya yang kita resensi. Misalnya dalam novel kita bisa menyampaikan unsur-unsur cerita, tema, penokohan, alurnya seperti apa gitu. Nah, jadi nanti di bagian analisis ini kita akan membedah atau memberikan penyampaian atau penjelasan mengenai karya yang kita resensi, apakah sudah sesuai atau bagaimana kita sampaikan menurut pendapat kita. Nah, selanjutnya di struktur yang terakhir yaitu analisis. Nah, berdasarkan analisis yang kita lakukan di bagian struktur yang terakhir ini atau di evaluasi, kita bisa menyampaikan pendapat kita dari hasil analisis tadi, apakah karya ini cukup baik menurut penilaian kita atau bagaimana. Kita juga bisa menyampaikan kelebihan dan kekurangan karya yang kita resensi menurut kita. Nah, jadi nantinya dengan evaluasi ini kita bisa memberikan opini kepada pembaca mengenai buku ini, sehingga pembaca bisa mendapat gambaran karya yang kita resensi gitu. Oke, tadi kita telah belajar mengenai unsur-unsur dan struktur teks resensi. Sekarang kita mulai membahas mengenai jenis-jenis teks resensi. Nah, teks resensi itu bisa dibedakan atau diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu resensi informatif, jenis yang kedua resensi deskriptif, dan jenis yang ketiga yaitu resensi kritis. Yang pertama, resensi informatif, itu adalah teks resensi yang disampaikan secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Jadi biasanya teks resensi ini hanya memberikan informasi-informasi secara singkat mengenai buku atau karya yang kita resensi. Biasanya resensi informatif ini muncul di media-media massa sebagai bentuk promosi dari sebuah buku. Resensi informatif ini juga kadang ada di bagian belakang buku. Jadi resensi informatif ini bisa memberikan gambaran kepada pembaca mengenai karya yang diresensi secara singkat, gambarnya itu seperti apa. Kemudian resensi yang kedua yaitu resensi deskriptif. Resensi ini berbeda dengan resensi informatif, itu membahas secara cukup mendetail setiap bab atau bagian dari karya yang diresensi. Nah, resensi deskriptif ini biasanya muncul dalam media sebagai bentuk opini dari seorang reviewer atau penulis resensi. Jadi di resensi deskriptif ini biasanya
menulis, membandingkan atau mereview sebuah karya secara cukup mendalam. Nah, berikutnya yang terakhir ada resensi kritis. Resensi kritis biasanya dilakukan untuk mengulas atau meresensi sebuah karya hanya saja menggunakan metodologi ilmu pengetahuan. Jadi di sini analisis itu dilakukan menggunakan metode-metode yang saintifik atau sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tadi kita telah belajar mengenai apa itu resensi, kemudian unsur-unsur teks resensi dan sistematika penulisan teks resensi. Nah, mungkin teman-teman masih bertanya, Kak, sebenarnya untuk apa sih kita menulis resensi atau mungkin membaca resensi? Sebenarnya manfaat atau fungsi teks resensi di kehidupan kita itu untuk apa? Nah, jadi manfaat teks resensi teman-teman di kehidupan kita itu yang pertama, misalnya bisa sebagai gambaran kepada pembaca resensi mengenai karya apa yang diresensi. Jadi bayangkan teman-teman ingin membeli sebuah buku. Nah, jika tidak ada resensi dari buku tersebut, maka teman-teman tidak akan mendapatkan gambaran seperti apa buku yang akan teman-teman beli. Nah, tapi jika ada teks resensi, teman-teman bisa tahu melalui resensi buku tersebut, oh kira-kira bukunya menceritakan seperti apa, oh kira-kira di situ penggunaan bahasanya seperti apa. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman apakah teman-teman memutuskan akan membeli buku tersebut atau tidak. Nah, kemudian salah satu fungsi yang kedua menyambung dengan contoh yang pertama tadi, misalnya dalam konteks buku, teks resensi bisa juga menjadi sarana atau salah satu bentuk untuk mempromosikan sebuah karya. Nah, contohnya ini biasanya muncul di media massa ya sebagai bentuk promosi buku. Misalnya ada sebuah buku yang baru terbit, nah maka biasanya buku tersebut akan diresensi di sebuah media massa yang sudah memiliki basis pembaca yang cukup besar agar pembaca bisa tertarik dari resensi tersebut. Pembaca yang tadinya tidak tahu dengan adanya karya atau buku tersebut, setelah membaca resensi itu jadi tahu, oh ternyata buku ini diresensi menurut pembuat resensi cukup menarik. Nah, pembaca akhirnya tertarik juga, apakah buku ini bagus, sehingga hal itu akan mendorong pembeli-pembeli atau pembaca yang belum tahu karya tersebut untuk membeli karya tersebut. Nah, kemudian selain itu, manfaat teks resensi bisa juga untuk melatih pembuat resensi atau bagi kita orang yang masih belajar secara umum itu melatih kita untuk berpikir kritis, menganalisis karya apa yang kita baca. Jadi jika teman-teman sudah suka membaca nih, kemudian coba belajar membuat resensi. Nah, dari membuat resensi itu teman-teman bisa lebih memahami, bisa melatih kepekaan teman-teman untuk menganalisis sebuah karya. Jadi teman-teman bisa berlatih menyampaikan pendapat, menyampaikan opini apakah karya yang teman-teman baca itu bagus atau tidak menurut pendapat teman-teman. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai teks resensi. Jadi kita telah belajar mengenai apa itu teks resensi, kemudian unsur-unsur teks resensi, sistematika penulisan teks resensi, dan manfaat dari kita untuk belajar teks resensi. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah berani membuat teks resensi? Nah, oke, untuk latihan teman-teman, mungkin teman-teman punya buku favorit ataupun karya favorit yang teman-teman suka. Silahkan coba teman-teman buat resensinya dan berbagi dengan teman lain di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti teman-teman yang lain tertarik dengan resensi yang teman-teman tulis dan bisa ikutan untuk membeli karya yang teman-teman sukai, ikutan membaca karya yang teman-teman resensi. Nah, teman-teman yang lain juga bisa memberikan komentar kepada resensi buatan teman-teman di bagian kolom reply. Oke, silahkan mencoba. Itu tadi pembelajaran kita mengenai teks resensi hari ini. Nah, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.